tentang seperti ini. Terus kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk ULNT 2B ini terdiri atas beberapa gerakan ya. Yang pertama posisinya netral. Terus kemudian yang kedua shoulder girdle-nya harus dalam posisi depresi. Oke. Terus kemudian elbow-nya ekstensi, dilanjutkan dengan medial rotasi, jadi endorotasi seluruh lengan. Kemudian wrist, pergelangan tangan, jari-jari dan juga thumb itu fleksi. Jadi endorotasi fleksi begini. Ya, fleksi itu berarti yang sini ya, yang dalam. Dan selanjutnya dilakukan shoulder abduksi. Oke, yang pertama depresi shoulder. Posisi yang ngetes ada di sisi proksimal, agak keluar lagi, nah seperti ini. Kemudian shouldernya depresi. Setelah itu ini ekstensi ya, ekstensi siku. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Sakit. Nah, sekarang terus kalau sudah digerakkan ke arah A, B, D. Sakit? Maju. Tarik, nah ketarik ke sini. Mungkin sakit enggak ya, karena kan memang enggak ada keluhan ya. Tapi posisi ini akan membuat jadi kerasa ketarik ya. Oke? Ketarik. Nah. Ingat ya, kalau pada saat dilakukan tes seperti ini terus kemudian dikeluhkan adanya nyeri oleh pasien, aduh sakit. Aduh Mbak sakit gitu ya. Berarti tesnya ini positif. Positif berarti artinya ada gangguan di saraf radialis. Ini ya. Sekali lagi. Ini agak keluar sedikit. Depresi bahu, ekstensi siku, kemudian endorotasi. Terus setelah itu ditambah dengan fleksi baik itu jari-jari dan juga ibu jari. Terus kemudian di ABD-kan. Oke. Nah. Ketarik, sakit. Oke, ketarik. Sakit? Enggak ya. Nah. Kalau ini segini sakit ya? Sakit? Enggak. Ketarik? Nah. Kemudian yang ini sekarang. Jadi batasnya ini untuk yang ABD. Sekarang yang tangannya. Kalau segini sakit. Misalnya segini, sakit? Enggak, tarik, tak. Nah, ya. Berarti di arah ini. Oke, sakit. Tarik. Ya, misalnya ini pasiennya memang sakit. Ya, nah, saya gerakan seperti ini. Tidak melebihi batas sakitnya. Oke. Kalau pasien yang merasakan nyeri itu nyerinya akut, jadi aktualitasnya masih tinggi, ya dicatat kalau aktualitasnya tinggi atau akut gitu kan, maka di batas nyerinya pasien ini ya ditandai batas nyerinya di sini, kemudian diberikanlah digerakkan amplitudo yang kecil, ini seperti ini. Oke, untuk nyeri yang aktualitasnya tinggi. Oke. Nanti kalau ini sudah berkurang, kemudian boleh ini ditambah. Jadi yang mau dimobilisasi itu terserah, mau yang di area sini, tergantung tingkat keluhannya pasien di area sini atau pada saat ABD-nya ini. Kalau pada saat ABD-nya ditarik ABD gini aja, ini belum digerakkan fleksi ya. Di ABD kan begini saja, ABD dan endorotasi dan ABD ini sudah sakit. Oh ya, berarti di bagian ini yang digerakkan ya. Nanti biasanya sih akan ditambah begini baru kerasa ketarik ya atau sakit. Oke, yang begini juga bisa atau di sini juga bisa. Yes, dipertahankan untuk tetap depresi. Ini endorotasi, kemudian fleksi jari-jari dan juga ibu jari. Kemudian tambah lagi buka. Nah, kalau misalnya mau ditambah gerakan kepala gimana Bu? Boleh. Ini kan yang sakit di tangan kanan, maka
diposisikan atau digerakkan lateral fleksi-nya. Jadi ke kiri. Oke. Tegak. Balik patah ke kiri. Nah, pada saat gini kiri, ketarik. Oke. Tegak. Balik. Lagi kiri. Balik. Kiri. Balik. Ya, jadi pada saat ke kiri ini tangannya ditekuk ke sana, kepalanya lateral fleksi ke kiri. Balik. Nah, lagi ke kiri. Balik. Ke kiri. Balik. Ke kiri. Balik. Berkurang. Oke, nanti ditambah lagi. Ya. Oke. Terus saya juga mau mengingatkan, menyampaikan. Kan kalau di rumah itu kan boleh ya kita pakai tangan. Misalnya yang ULTT 1. Misalnya yang kanan ya. Tangan kiri itu megang bahu yang kanan supaya tetap depresi. Terus kemudian ini dibuka ya semampunya, ABD kan. Kemudian dibuka begini. Nah, kan pada saat ini akan semakin kita jadi kalau nanti mau mengedukasi atau ngasih tahu pasien, ibu di rumah nanti latihannya gini ya. Nah, kasih contoh. Satu tangan, kalau yang cedera adalah saraf medianus. Begini, satu tangan pegang bahu supaya tetap depresi. Terus kemudian, ya, ini kepalanya lateral fleksi ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Nah, ini aja kan bisa tekan. Ya. Ada nggak pernah saya tarik? Ini saya bisa tarik. Oke. Jadi kalau depresi harus ada satu. Ini ekspresinya lucu sekali. Ya, itu untuk 2B. Kalau misalnya yang radialis sama kan, tadi kan harus depresi ya. Depresi, tapi tadi harus endorotasi dan begini. Ya. Enggak teman. Kalau dibanding yang tadi ya, medianus yang saya gini ini lebih ini berarti radialis saya ya relatif aman banget. Endorotasi dan gitu ya. Oke. Itu untuk 2B. Nah, sekarang yang 3A. 3. 3 itu adalah untuk mengetes apa? Saraf ulnaris. Posisinya netral. Terus kemudian ini. Yang nomor 3 ini sebenarnya di situ tidak disebut depresi, tapi shouldernya difiksasi. Difiksasi berarti cukup ya dipegang begini, nggak gerak-gerak aja, ya. Terus kemudian yang berikutnya wrist dan fingernya ekstensi, sikunya fleksi, ya, ini. Terus kemudian ini ekstensi, karena posisinya seperti ini, relax, lemes saja. Nah, terus kemudian forearmnya pronasi. Pronasi itu gimana? Jadi misalnya ini kan fleksi, pronasi. Kalau ini kan supinasi ya. Pronasi begini. Oke. Terus kemudian apa tadi? Ekstensi. Ekstensi wrist dan finger. Oke. Seperti ini tuh sakit. Terus setelah itu ya, fleksi ini. Setelah itu digerakkan eksorotasi bahu. Eksorotasi bahu gini. Oke. Eksorotasi bahu. Set. Terus kemudian digerakkan. Ini tadi harus pronasi ya. Pronasi begini. Terus kemudian di ABD kan. Oke. Sakit, ketarik. Di ABD kan? ABD. Ya. ABD. Saya ulangi lagi. Ya. Shouldernya harus difiksasi. Kemudian fleksi siku,
kemudian ekstensi jari-jari, fleksi siku, pronasi forearm, ekstensi jari-jari begini. Up. Terus kemudian di eksorotasi, putar bahunya begini. Setelah itu update. Oke, wait, pronasi ya. Ini, set, tarik, sakit. Nah, kalau mau nambah, oh ya, agak kesini sedikit. Nah, ini ya. Ini, set, ini. Oke. Yang mau digerakkan mana sama, bisa di sini, di brace-nya. Ya, seperti ini atau ABD-nya. Atau gini juga bisa. Jadi di sikunya yang digerakkan. Ya. Wait, sekarang segini ketarik, sakit? Kerasa. Ya, sakit gitu ya. Beratnya dia pasien sakit gitu kan. Berarti positif. Sakit terus kemudian yang mana? Nah, saya mulai dari sini. Segini? Sakit. Ini sakit. Oke, kalau ini saya tambah lagi sakit. Terasa. Ini ya batasnya segini. Ini yang saya gerakkan. Sakit? Sudah mulai berkurang? Kalau udah mulai berkurang nanti ditambah lagi. Ya, atau yang di sini sikunya. Relax. Segini ya tadi ya. Nah, maka gerakannya segini. Berkurang. Kalau berkurang saya tambah lagi, saya buka. ABD sakit. Kerasa. Gini ya. Oke. Nah, ini saya gerakkan di mana sikunya seperti ini atau di sini. Oke, tergantung mana yang dia merasakan sakit sekali. Pada saat dibuka ABD segini atau pada saat begini. Ya, jadi boleh yang dilakukan digerakkan tuh di pergelangan tangan atau yang digerakkan tuh di sikunya. Amplitudenya seperti tadi. Kalau itu akut, amplitudenya kecil saja. Kalau udah nggak gitu akut alias intensitasnya nggak gitu tinggi, maka amplitudenya boleh agak besar. Di amplitudo kecil tuh gini. Amplitudo kecil ya, gerakannya sedikit. Kalau amplitudo besar gini. Nah, lebar kan ini. Enggak makin gede, Ya. tapi Oke. Jadi kalau siku amplitudo kecil tuh begini. Tidak melebihi batas sakitnya. Ini amplitudenya kecil. Oke, kalau sakitnya tidak akut gitu kan, kasih amplitudo besar. Nah, ini juga tidak boleh melebihi batas sakitnya. Gitu ya. Sikunya itu didorong apa buat nopang? Nopang. Tapi kalau mau menambah ABD, nah bisa dorong. Jadi dorongnya atau bukanya dengan pahanya dorong lengan. Ini ya. Oke. Nah, pada saat sudah, batasnya segini, nah ini buat nopang. Kalau mau dilanjutkan buka nih, dorong lagi sini ABD. Ya, ini semakin tambah sini. Sakit? Iya, sakit. Ya. Oke, ini sakit sekali. Sakitnya di wrisnya, oke. Mana segini? Sakit? Oke. Masih sakit? Enggak. Sudah berkurang? Nah, jadi kalau dimobilisasi itu ya gitu lama-lama akan nyerinya berkurang. Saya tambah lagi misalnya, tambah sakit, kerasa. Ini wristnya segini. Nah, ini terus. Oh, ini kan udah nggak gitu tinggi intensitasnya, aktualitasnya. Ya boleh, ini amplitudenya lebih besar. Ya. Nah, nanti kan kalau kalian ketemu pasien, bisa aja pasiennya itu mengeluhkan nyeri sekali, maka jangan dikasih amplitudo yang besar ya. Ini berkurang. Ini berkurang. Oke. Yes.
Seperti itu untuk yang ULNT atau ULTT di kalian aja. Sekarang kita ke bawah. Kalau tadi adalah ekstremitas atas, sekarang yang bawah. Namanya adalah slam test. Itu ada. Yuk. Slam test. Ya. Tolong didorong sini. Dorong dong. Masak dhewe ora maju. Aja ya. Slam test. Kalau slam test kira-kira untuk ngecek apa? Record. Ya. Tes yang pertama posisinya duduk. Terus kemudian tangan diletakkan di belakang. Jadi badannya harus tegak. Terangnya harus tegak. Ini harus posisi netral supaya diusahakan tidak ada gerakan apapun di vertebranya pada saat awal seperti ini. Terus kemudian tangannya di belakang seperti ini, ya. Terus kemudian disuruh untuk fleksi leher begini dulu, yes. Mulai dari tarikan. Terus kemudian tangan, nah ini naruh sini. Ya mau apa kayak halo bro. Ya, sambil tekan tapi sambil menekan. Oke. Terus kemudian tambah disuruh untuk mendekatkan dagu menuju ke dada. Yuk. Bisa nggak? Udah tekan nih. Kemudian terangnya juga disuruh bungkuk seperti ini. Setelah itu diikuti dengan satu tungkai. Yang kiri coba. Yang kiri aja ya. Lurus di ekstensi lutut. Awas. Ini relax dulu. Nah, tapi ekstensi lutut. Sakit? Kerasa. Gimana Bu? Ini bisa di cervical atau di sini sampai ke tarikannya ada di belakang lutut, belakang hamstring. Sakit? Ketarik? Ketarik. Ya, katakanlah ketarik. Terus kemudian bisa ditambah gerakan pasif. Ini dorsifleksi begini. Makin ketarik? Iya. Oke. Iya. Nah, untuk melepaskan atau kalau misalnya merasa kesakitan, ini bisa masih tetap lurus kakinya, lututnya. Bisa juga ini semakin ditambah di sini kepala. Suruh ini ke bawah. Ini kan, sakit. Tarik ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian boleh ditambah. Yuk coba satu kakinya lagi. Sakit? Kerasa. Oke. Nah, kalau mobilisasi untuk melepaskan nyeri. Coba sekarang disuruh untuk tegak. Nah. Oke. Bisa ini ya. Jadi kalau semakin digini, ini akan ya makin ketarik. Kalau ternyata pada saat fleksi begini ada keluhan ya nyeri di vertebranya, nah berarti positif ya. Atau misalnya karena kalau ini slam test bisa juga untuk ngetes apakah ada penjepitan gitu ya di sarafnya di yang mempersarafi area tungkai bawah, mulai dari tulang belakang sampai tungkai bawah. Oke, jadi dia nyerinya di mana pada saat ini cervical begini, saat torakalnya juga sudah membungkuk sampai ke lututnya diekstensikan. Untuk merilis, kalau yang di atas mobilisasi sarafnya begini lah, kalau kaki gimana Bu? Fleksi ekstensi. Pusing ya, ini bisa dilepaskan begini, suruh ekstensi ya. Atau sekarang ini jarinya yang disuruh untuk jari ankle dorsifleksi. Nah, ya sama, slam test juga ini bisa untuk terapi ya. Nah, berkurang. Oke. Nanti kalau mau ini biasanya bisa aja baru digerakkan sekian. Misalnya berapa ya? 30 derajat atau 10 derajat gitu. Ini sudah mulai ketarik. Sudah mulai nyeri. Nah, nanti semakin ditambah keangkat. Yang atau yang ini kepalanya semakin ditepuk diturunkan. Gitu ya.
Oke, jadi untuk merilekskan atau melepaskan tekanan, satu kepalanya yang disuruh untuk diangkat, ya, kemudian digerakkan ini dorsifleksinya, dorsifleksi pada ankle. Karena kalau misalnya kepalanya bisa nggak Bu kepalanya suruh gini-gini? Ya bisa aja, tapi kan menimbulkan nggak nyaman ya kalau balik seperti ini. Ya, jadi lebih aman kalau dorsifleksi ankle-nya yang digerakkan. Dorsifleksi, palmar fleksi, ya, itu pumping action. Oke. Ini untuk slam test. Itu ternyata. Kalau slam test untuk ngecek ini kan dari atas sampai bawah. Atau misalnya mau yang slam test untuk yang tunggal. Ya. Kalau misalnya di shock, ya kepala aja gini, terus kemudian ada kesemutan, ya. Kalau cervical berarti relax untuk yang ini atas, ekstremitas atas, ya. Jadi cukup disuruh untuk relax, pasif ya. Jadi kamu relax. Nah, ini. Ada sakit. Berarti itu penjepitan atau penekanannya mengenai saraf yang untuk ekstremitas atas, ya. Atau yang ini pasti SLR udah biasa ya. SLR begini kok nyeri, tapi kemudian yang ditambah ini terus kemudian, nah ini juga kepalanya diangkat. Ini mirip seperti slam test tadi ya. Oke, turun. Biasanya akan tambah nyeri menjalar, gereng. Oke, ya. Jadi kalau kakinya atau tungkainya itu diangkat, diekstensikan, itu untuk mengetes apakah ada penjepitan saraf atau ada masalah atau gangguan pada saraf yang memperservi area tungkai bawah. Ya. Oke. Gimana? Jadi yang kepala sama kaki kalau jalan itu tujuannya untuk mengetahui. Ini juga saraf seperti slam test tadi, diangkat kepalanya, ditambah gini. Ini beragat atau neri? Beragat gitu ya. Neri itu yang cuman dorsifleksi ini. Kalau beragat tambah kepala. Turun, capek. Gitu ya. Sama ini kalau nyeri, kalau ada nyeri yang menjalar berarti sama di situ ada penjepitan atau penekanan di saraf yang mempersarafi tungkai bawah. Mungkin di L berapanya gitu ya, L4 L5-nya gitu ya, atau misalnya di nanti yang di area pantat tuh ya di busnya gitu ya. Itu pakainya atau ngetesnya pakai yang slam test pada posisi duduk atau yang ini pada posisi tiduran. Ya, ditambah dulu untuk mengangkat kepala. Angkat kepalanya. Oke. Bu apa turun? Kakinya segini ini bisa ditingkatkan. Ya. Jadi tambah gitu. Biasanya segini sudah sakit. Oke. Yes. Ada berapa tadi? 2B, 3A, SLR sama passive neck reflection. Nah, coba dilakukan.